Hello guys, welcome back to my digital journal. If you're new here, welcome. Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Hoy voy a hablar sobre cómo aprender español con ChatGPT. Es muy fácil y divertido, así que vamos a empezar. Apa sih AI itu atau Artificial Intelligence? Atau dalam bahasa Indonesianya adalah kecerdasan buatan. Jadi sesuai dengan namanya ya, dia adalah kecerdasan buatan. Ya memang dibuat supaya mereka tuh bisa berpikir dan juga bisa mengolah informasi layaknya manusia. AI itu belajar dengan diberi data, lalu akan mengolahnya. Nah semakin banyak data yang dimasukkan ke AI, tentunya mereka memiliki pengetahuan yang lebih baik juga layaknya manusia. Dan salah satu AI yang kita bakal bahas di video ini adalah ChatGPT. Di ChatGPT, AI-nya itu tuh bisa melakukan percakapan selayaknya manusia. Nah, semakin kita sering berbicara dengan ChatGPT, ChatGPT itu semakin paham dengan kita dan bisa menyesuaikan seperti gaya bahasanya kita. Makanya ChatGPT itu bagus banget nih teman-teman untuk belajar bahasa. Khusus dalam video ini kita akan belajar bahasa Spanyol menggunakan ChatGPT. Oke, kalau misalnya kita ingin belajar bahasa Spanyol menggunakan ChatGPT, di sini ada prompt yang bisa kamu gunakan supaya kamu bisa belajar lebih terpersonalisasi menggunakan ChatGPT ini. Yang pertama, jadi kamu bisa menggunakan ChatGPT itu untuk membuat rencana belajar yang disesuaikan dengan kebutuhan kamu. Contohnya seperti ini ya. Di sini aku menulis prompt, aku pemula belajar bahasa Spanyol, buatkan rencana belajar 6 bulan untukku dalam bentuk tabel secara rinci dengan topik materinya. Aku punya waktu belajar 2 jam per hari. Adapun fokus utamanya adalah vocab, grammar dasar, dan praktek percakapan. Nah, nanti kamu lihat di sini tuh muncul tabel, yang mana tabelnya itu adalah target belajar mingguan sesuai dengan waktu belajar kamu. Kalau misalnya teman-teman lihat di tabel ini kan masih jadwal belajarnya tuh mingguan ya. Kamu bisa meminta lebih lanjut nih ke ChatGPT seperti ini. Bisakah kamu rinci pada minggu ke-1 apa saja to-do list hari ke-1 sampai hari ke-7 minggu pertama. Nah, dengan kamu meminta ini, ChatGPT akan merinci lebih lanjut jadwal hariannya sehingga kamu tuh nggak bingung lagi nih, belajar bahasa Spanyol tuh harus mulai dari mana sih? Yang kedua, aku suka banget dengan prompt ini. Jadi prompt ini kita tuh bisa meminta daftar atau list vocabulary berdasarkan topik hari keberapa berdasarkan rencana belajar kita. Misalnya nih, aku sekarang tuh masih hari pertama ya, minggu pertama belajar bahasa Spanyol. Jadi kalau misalnya kita lihat di rencana belajar kita masih dalam topik perkenalan. Jadi di sini aku bisa minta ke ChatGPT, aku mau belajar 10 vocabs per hari, tolong buatkan list vocabs pada hari pertama, baik itu dalam bahasa Spanyol dan bahasa Indonesianya. Nah, nanti teman-teman akan muncul nih 10 vocabularies sesuai dengan topik belajar hari pertama teman-teman di minggu pertama. Nah, kalau misalnya teman-teman mau nih buat latihan nih tentang vocab hari ini, teman-teman bisa lanjut aja tanya ke ChatGPT-nya itu adalah, aku sedang mempelajari vocab hari pertama ini, buatkan kuis kecil untuk menguji pemahamanku, seperti tebak arti atau pilih kata yang tepat. Nah, setelah aku memberikan kamu jawaban, kamu beri feedback. Nah, lihat ini, nanti hasilnya tuh seperti ini ya, dan nanti kamu bisa jawab ya. Nanti ChatGPT itu bakal memunculkan kuis vocab hari ke-1. Dari nomor 1 ini tuh kayak ada tebak arti, terus pilih kata yang tepat, dan seterusnya. Lalu setelah itu aku bakal jawab nih setiap nomornya sampai nomor 10. Nanti kalau misalnya aku udah jawab, ChatGPT akan menghasilkan feedback seperti ini. Menurut aku ini bagus banget ya, karena kalau misalnya ada yang benar, dia pun ngasih pembahasannya kenapa. Terus kalau misalnya ada nomor yang salah nih, kayak aku nomor 4, nanti dia akan muncul pembahasannya seharusnya apa. Yang ketiga, selain kamu belajar vocabs juga, kamu bisa melatih grammar yang sedang kamu pelajari sesuai dengan rencana belajar kamu juga di sini. Nah, karena tadi masih kita belajar hari ke-1, minggu ke-1, prompt-nya seperti ini. Tolong ajarkan aku grammar dasar yang terdapat dalam hari 1 sesuai rencana belajar yang telah dibuat di atas, yakni belajar, salam, dan perkenalan. Aku mau kamu jelaskan materi dengan sederhana dan dikaitkan dengan bahasa Inggris jika ada, agar aku memahami lebih mudah. Kenapa aku tambahin bahasa Inggris? Karena bahasa Spanyol sama bahasa Inggris tuh mirip-mirip. Jadi kalau misal kamu udah belajar bahasa Inggris,
kita masukkan ini ke prompt, ini akan memudahkan sekali untuk memahami bahasa Spanyol. Nanti ChatGPT akan menjelaskan nih tentang grammar dasar hari ke-1. Dan di sini mulai dari ada salam, perkenalan diri, tanya nama, menanyakan keadaan, menyatakan keadaan. Bahkan di sini juga ada contoh percakapannya, serta ada latihannya yang bisa kamu kerjakan, lalu kamu bisa jawab, setelah itu kamu akan dapat feedback. Setelah aku lihat, grammar yang dikasih ChatGPT ini tuh ternyata bagus banget, karena penjelasannya tuh sederhana dan mudah dipahami, bahkan ada contoh penggunaan sehari-harinya. Yang keempat adalah role play. Aku pernah bilang kalau di video aku yang sebelumnya, cara aku belajar bahasa Spanyol, bahwa belajar aktif itu lebih baik dibanding belajar pasif. Yang dimaksud aktif adalah kita tuh berlatih menulis, speaking, supaya kita tuh bisa mengekspresikan diri dalam bahasa Spanyol. Nah, salah satu cara agar kita bisa mengekspresikan bahasa Spanyol adalah menggunakan role play. Nah, untuk melakukan role play, kita tuh bisa melakukannya dengan ChatGPT. Contohnya seperti ini ya promptnya. Oke, selanjutnya kita role play. Aku mau kita melakukan percakapan seperti seorang teman. Adapun topik role play kita hari ini adalah mengenai materi hari 1, yakni belajar salam dan perkenalan. Tolong kasih koreksi setelah percakapan selesai. Jadi teman-teman, untuk promptnya nanti bisa diubah aja hari dan juga topiknya. Kalau misalnya hari kedua nanti bisa sesuaikan dengan topik yang direncana belajar dan hari-hari seterusnya. Nah, nanti ChatGPT akan bertanya kepada kamu, lalu kamu bisa jawab, dan percakapan akan terus berlanjut hingga si ChatGPT itu tuh bakal mengakhiri percakapan ini. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat nih, di akhir ChatGPT itu tuh udah bilang selesai, dan ketika selesai tuh dia ngasih koreksi kecil untuk percakapan kita. Kayak misalnya ini di sini aku salah dalam penulisan porque, me gusta el idioma porque, seharusnya menggunakan porque itu tanpa spasi, yang berarti karena. Jadi kalimat yang benar itu adalah me gusta el idioma porque el español suena muy romántico. Kita sekarang ke prompt kelima, last but not least adalah kamu bisa meminta ChatGPT untuk menjelaskan kepada kamu lirik lagu dalam bahasa Spanyol. Seru banget ya, karena jujur kalau belajar bahasa menggunakan musik itu tuh jadi lebih semangat. Kayak aku suka banget sama lagu-lagu Spanyol, jadi kalau misalnya ternyata ada lirik lagu yang aku nggak paham artinya apa, terus grammarnya apa, aku bakal copy ke ChatGPT. Nah, contohnya adalah seperti ini. Hai ChatGPT, sekarang aku mau kamu translate lirik bahasa Spanyol ini ke bahasa Indonesia. Aku mau kamu translate dengan menyalin ulang bahasa Spanyol, lalu di baris berikutnya bahasa Indonesianya hingga lirik baris terakhir. Lalu kamu copy lirik yang kamu sedang ingin pelajari. Kayak di sini aku ada lagu judulnya Piel Canela. Di sini aku salin liriknya, lalu aku paste ke sini. Nah, nanti ChatGPT akan langsung melakukan terjemahan liriknya per baris sesuai dengan permintaan kita. Kayak di sini langsung ada penjelasan que se quede el infinito sin estrellas, artinya biarkanlah langit tak berbintang. Terus sampai yang terakhir baris yang aku paste juga ke sini, como aquella de quedarme sin tu amor, seperti rasa kehilangan cintamu. Kalau misalnya kita masih nggak paham ya dengan lirik ini, bisa breakdown gak ya kayak grammar atau vocabularies yang ada di lirik ini? Kamu bisa menanyakan seperti ini. Nah, seperti di sini aku tulis, bisakah kamu breakdown grammar yang terdapat dalam lirik ini dan jelaskan secara sederhana ke aku. Nah, terus nanti akan dijelaskan tiap lirik ya di breakdown. Ini bagus banget ya, kita jadi tahu. Misalnya, como aquella de quedarme sin tu amor, como itu artinya seperti, sama atau seperti. Aquella, dia itu kata tunjuk itu atau tersebut. De quedarme, quedar di sini berarti berada atau tinggal. Quedarme berarti tetap berada atau tinggal. Sin tu amor artinya tanpa cintamu, di mana sin berarti tanpa dan amor berarti cinta. Di sini di breakdown grammarnya, jadi kita sambil mendengarkan lagu, membaca liriknya, kita jadi belajar grammar juga, dan kamu bisa menggunakan prompt seperti yang aku contohkan di sini. Well, that's all guys, itu adalah cara belajar bahasa Spanyol menggunakan ChatGPT. Semoga bermanfaat dan kamu bisa menggunakan prompt ini untuk belajar bahasa Spanyol. Kamu bisa comment down below ide video berikutnya. Thanks for watching this video and see you in the next video. Bye-bye!